Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 13. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Songon asini rohani ama-ama tuakka anakna, asini rohani Jehovah di akka na makabiari ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya menggambarkan kasih sayang Allah kepada manusia tidak cukup hanya dengan satu gambaran saja, karena kasih sayangnya tidak terbatas. Syair lagu rohani yang sudah biasa kita dengarkan menggambarkan kasih Allah itu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru, lebih luas dari samudra, dan lebih indah dari pelangi. Artinya bahwa kasih Tuhan Allah tidak ada batas dan tidak ada bandingannya. Tetapi mari kita telaah pesan firman Tuhan hari ini yang menggambarkan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia dengan melihat nilai-nilai kasih sayang seorang bapa kepada anak-anaknya. Dalam konteks keyahudian, figur seorang bapa mencerminkan nilai-nilai yang paling tidak dapat kita lihat dalam beberapa hal. Yang pertama, sahabatku, bahwa figur seorang bapa adalah pelindung yang tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya diusik dan diganggu oleh siapapun dan oleh apapun. Seorang bapa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fisik dan jiwa anak-anaknya. Ia juga akan selalu memastikan anak-anaknya memiliki makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai bentuk nyata perlindungannya. Demikianlah Allah digambarkan sebagai pelindung dan penyedia segala kebutuhan umatnya. Di dalam Dia ada jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Yang kedua, sahabatku semua, figur seorang bapa sebagai seorang guru. Seorang bapa memiliki tanggung jawab spiritual untuk mengajarkan anak-anaknya tentang firman Tuhan dan cara hidup yang benar. Dalam tradisi Yahudi, pendidikan agama selalu dimulai di rumah, dan bapa adalah sosok kunci dalam menanamkan iman dan nilai-nilai moral kepada anak-anak, termasuk prinsip dan cara hidup yang disiplin. Kasih sayang seorang bapa diwujudkan melalui usaha mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak-anaknya. Tujuannya adalah untuk meluruskan, bukan untuk menghukum semata. Demikianlah Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya lewat firman-Nya, mengajarkan kita tentang hikmat, tentang kebenaran, dan tentang ketaatan. Yang ketiga, sahabatku semua, figur seorang bapa sebagai teladan dalam kesetiaan pada janji. Bapa adalah figur yang pasti menepati janji kepada keluarganya. Hubungan ini mencerminkan kesetiaan Allah yang selalu menepati perjanjiannya kepada umatnya, seperti perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan tentunya dengan kita saat ini. Dan yang keempat, sahabatku semua, figur bapa yang menyatakan kasih-Nya lewat belas kasih-Nya. Kata sayang dalam nas kita ini diterjemahkan dari kata raham atau rahim yang memiliki makna perhatian yang penuh belas kasihan, sehingga ada nilai kesabaran, nilai pengertian, dan penerimaan meskipun anak selalu membuat kesalahan. Inilah nilai-nilai yang paling tidak menggambarkan sebagian kecil dari karakter Tuhan Allah yang akan dinyatakannya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maka sahabatku semua, jika rindu mengalami kasih sayang Tuhan Allah, takutlah akan Dia dengan cara hidup yang memiliki sikap hormat, penuh ketaatan, dan pengakuan akan kebesarannya.
Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.